tradisi Bu, saya izin tanya tentang gelang besi putih itu. Boleh Bu? Boleh. Bagaimana tradisi dari gelang putih besi itu Bu? Itu tradisi dari orang dulu-dulu ya, sampailah ke kami yang nenek-nenek, yang cucu-cucunya gitu. Itu bisa diyakini kali enggak ya? Kalau diyakini kali itu kita mendoakan Tuhan berarti. Cuma kita tuh antisipasi gitu kan, mencegah kata orang itu gelang besi putih itu bisa menangkal makhluk-makhluk halus. Tujuannya itu berarti untuk menangkal makhluk halus? Iya. Apakah ada kejadian khusus yang membuat ibu semakin percaya untuk memakaikan gelang besi bayi itu? Oh, kalau kejadian nggak ada. Izin nambahin ya Pak. Kalau untuk pemasangannya itu ada kayak dibacakan doa atau Enggak, memang langsung biasa memasang aja. saja gitu ya Bu? Cuma belinya tuh bukan di sembarang-sembarang gitu. Oh, enggak, kan biasanya banyak nih dijual di Yang putih-putih pasar itu. tuh enggak. Bukan ya Bu? Itu bekarat itu. Tiruan ya Bu? Heeh. Kalau yang gelang putih besi itu belinya di mana tuh? Dekat orang bumbu-bumbu. Oh, yang kayak tempat jual-jual bunga untuk ziarah gitu Ya, Oh. itu pun enggak semuanya ada. Ada tempat-tempat khusus kayak di pasar Kodim, ada yang besar satu tokonya. Makasih ya Ibu. Bu izin bertanya ya Bu tentang masalah gelang putih itu. Apakah Ibu tahu tentang gelang besi putih untuk penangkal bala pada anak balita? Pernah tahu, pernah lihat ya, juga pernah bicara. Bagaimana pandangan Ibu tentang penggunaan benda seperti gelang untuk perlindungan bayi itu Bu? Biasanya saya dengar kalau orang pakai gelang putih itu perlindungan untuk bayi itu biasanya mereka perlindungan dari palasik biasanya. Palasik adalah makhluk gaib dalam kepercayaan orang Minangkabau yang dipercaya memakan bayi. Palasik diyakini sebagai manusia yang mempelajari ilmu hitam dan memiliki ilmu gaib yang tinggi. Nah, gimana? Jadi tahu kan sekarang? Mereka percaya kalau anaknya pakai itu terlindung dari palasik. Menurut Ibu bagaimana cara terbaik untuk melindungi balita atau anak-anak dari hal yang tidak diinginkan itu? Kita berlindung hanya kepada Allah. Jadi kita minta perlindungan, petunjuk sama Allah. Jadi kalau maghrib biasanya gitu. Jadi kita bacakan Quran atau dengarkan radio di dekat dia, surat Yasin. Nah, mungkin itu lebih baik ya daripada kita menggunakan gelang. Seorang percaya bahwa gelang ini hanya sebagai perantara dan tetap bertawakal kepada Allah. Menurut Ibu, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam? Tidak boleh, karena itu jatuhnya sudah musyrik ya. Karena kita percaya kepada benda, itu pun dilarang sama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang bayi yang menggunakan gelang putih tersebut? Kalau secara logika, penangkal. Itu kan penangkalnya apa tujuannya? Kayak orang tua-tua dulu menggunakan gelang besi. Gelang besi itu apa tujuannya? Mereka meyakini bahwa suatu makhluk halus itu menakuti adanya suatu logam. Tujuan konteksnya gimana? Syiriknya dulu. Itu bisa dikatakan kategori kecil. Kenapa demikian? Karena kita meyakini kekuatan selain kekuatan Allah. Itu secara logika, secara agama mengatakan memang dalam agama tidak ada tempat kita bergantung atau memohon kecuali pada Allah. Maka dari itu sebaiknya hindari. Ada nggak dalil atau hadisnya gitu, Ustaz? Banyak. Seperti Al-Ikhlas. Katakan apa? Allah itu satu atau Esa, berarti tidak ada yang selain Allah. Berarti cuma Ahad. Ahad itu satu, tidak ada yang mendahului dia. Terus Ustadz, bagaimana sih pandangan Islam terhadap penggunaan jimat atau benda tertentu sebagai perlindungan? Kalau untuk jimat itu haram hukumnya. Bisa dikatakan syirik besar. Kenapa? Kita sudah menyekutukan Allah. Kenapa? Kita berarti meyakini kekuatan selain kekuatan Allah. Ustadz, jika seseorang percaya bahwa gelang ini hanya sebagai perantara dan tetap bertawakal kepada Allah, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam? Kalau kita lihat konteksnya, kalau gelang hanya untuk perantara bahwa perantara umat manusia itu hanya kita lihat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita anggap benda mati itu perantara, itu salah. Sudah masuk syirik kecil. Kenapa? Kita meyakini lagi, kembali meyakini lagi bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Itu tidak boleh. Bagaimana pandangan Islam tentang mengandalkan benda tertentu untuk perlindungan dibandingkan dengan doa dan usaha?
menurut pandangan Islam lebih baik kita menggunakan perlindungan itu hanya kepada Allah dengan cara berdoa atau ikhtiar lainnya. Jangan menggunakan hal-hal mistis untuk berlindung. Kenapa? Untuk kita menyimpan jimat lainnya sama aja kita menarik benda-benda halus atau hal-hal gaib negatif kepada diri kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.